Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini ada channel Lukasi Marketing dan Dunia Desain Grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Nah, kalau buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun ya buat bisnisnya, serta pengen daftar legalitas bisnis, itu bisa kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Langsung kontak, oke? Langsung kontak. Iya, nah ada info menarik apa nih deh seputar dunia bisnis kali ini? Oke, jadi aku mau kasih tahu nih ke teman-teman, ternyata petinggi Tokopedia, salah satu petinggi ya, pernah jadi supir taksi. Oke, ini aku berita dapat dari bisnis.com. Headline-nya sih, Kevin Mintaraga CMO Tokopedia masuk daftar 40 under 40 Fortune. Oh, mati. Masuk ke apa? 40 ya? Ya. Jadi Kevin Mintaraga CMO Tokopedia. CMO itu adalah orang yang ngurusin marketingnya, tapi Chief Marketing Officer gitu, orang yang benar-benar ngontrol marketing. Kebetulan kan kita konten-konten kita dari kemarin itu relate dengan marketing gitu. Nah, buat orang-orang yang memperdalam marketing ya apa namanya jabatan paling tinggi ini CMO gitu. Dia berhasil masuk dalam daftar 40 under 40 Fortune Indonesia pada kategori bisnis. Nah, Fortune Indonesia menjelaskan daftar 40 under 40 Fortune Indonesia memberikan sorotan khusus bagi individu-individu yang memiliki kecakapan, mampu, dan berhasil menciptakan serta memanfaatkan peluang yang ada. Jadi ini khusus orang-orang yang bisa memanfaatkan peluang yang ada, seperti itu. Prestasi itu berhasil dicatatkan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Nah, ya, kita akan bahas ya. Mereka membuka dan berkontribusi pada terciptanya ratusan hingga ribuan lapangan kerja. Jadi, si Kevin, siapa tadi namanya tuh? Kevin Mintaraga ini berhasil menciptakan lapangan kerja yang banyak gitu ya. Jelas sih Tokopedia siapa yang nggak kenal dan karyawannya banyak walaupun kemarin ada layoff gitu kan ya. Tetap aja dia menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya dia termasuk orang yang berpengaruh 40 under 40 gitu. Oke. Nah, masuknya Kevin Mintaraga CMO Tokopedia dalam 40 under 40 Indonesia pada kategori bisnis tidak lepas dari prestasinya yang ditorehkan bersama Tokopedia tadi ya. Kevin ini ternyata seorang yang nggak mulus-mulus aja karirnya, Jadi setiap tokoh itu pasti ada masa sulitnya. Iya, gitu. benar. Nggak mungkin ada orang yang tidak melewati masa sulit gitu. Jadi si Kevin ini pernah berhenti kuliah di Australia karena ayahnya yang sakit. Kevin baru berusia 21 saat itu. Nah, ijazah formal terakhir SMP ya, karena dia mengikuti program spesial untuk tingkat SMA. Jadi dia terakhirnya SMP, terus dia ikutin kalau di Indonesia apa ya, penyetaraan. Iya, pakai C. Pakai C gitu ya kalau di Indonesia. Nah, berbekal keterampilan menyetir, Kevin sempat berniat menjadi supir taksi. Berniat ternyata ya. Namun Tuhan berkehendak lain. Ada seorang kenalan yang mencari akun eksekutif untuk perusahaan desain grafis. Nah, pekerjaan itu membuat Kevin bertumbuh sebagai marketers yang handal dan lebih intim bergaul di dunia teknologi gitu. Jadi dia memarketingkan perusahaan desain grafis tadi ya. Dan dia juga seorang yang ibaratnya lebih peka terhadap perubahan teknologi gitu. Nah, jadi buat teman-teman ya, kalau misalnya memang sekarang zamannya update teknologi cepet, kalian jangan ketinggalan zaman. Iya, belajar dari Kevin tadi ya, punya kesempatan belajar di jadi marketing di satu perusahaan dan akhirnya punya kepekaan dengan perubahan yang cepat. Jadi ibaratnya kalau misalnya kamu ternyata memang kuliahnya di manajemen dan bisnis, ya udah kamu kerja menggunakan cara tradisional atau konvensional aja dengan manajemen dan bisnis. Padahal kan banyak teknologi dan aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk memanage dan mengelola bisnis secara utuh. Iya, betul. Ya kan ya, itu bisa lebih cepat gitu kan ya. Ya banyaklah beberapa aplikasi yang bisa membantu kita untuk manajemen dan bisnis perusahaan kita. Gitu. Jadi
jangan sampai karena kamu fokus kuliahnya di manajemen bisnis misalnya, tapi kamu tidak peka terhadap teknologi. Atau misalnya kamu yang kuliah di keperawatan tapi tidak peka terhadap teknologi. Ya. Padahal kan sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan kesehatan ya. Betul. Banyak kan ya, ada Halodoc ya kan ya, juga terus ada sekarang wah canggih-canggih lah alat-alat untuk dunia medis seperti itu. Terlepas dari itu, intinya ternyata bidang ilmu apapun pasti selalu berhubungan dan bersinggungan dengan teknologi. Iya, kalau zaman digital sekarang mah teknologi menjadi salah satu kebutuhan primer sih ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Buat bisnis, buat apa gitu kan. Bahkan ketika misalkan nih di sini rusak nih ya komputer gitu, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa cari uang nih. Itu udah jadi kebutuhan primer. Iya, betul. Ya itu jadi udah kebutuhan primer dan kita ya udah kita stuck gitu. Gitu. Nah, ternyata si Kevin ini belajar tentang teknologi itu memang bermodal keingintahuan dan belajar secara otodidak. Tuh, otodidak ya. Mereka tidak kursus apapun tapi mereka otodidak. Kevin pun mencari partner, tetapi itu bukan hal mudah. Dia baru berhasil mendapat mitra pada Maret 2008. Setelah proses panjang, akhirnya lahirlah agen digital Magnivet. Nah, tak berhenti sampai situ, Kevin bersama beberapa koleganya kemudian merintis usaha yang bergerak di bidang jasa pernikahan atau brand story. Pada tahun 2014, kepincut akan kompetensinya, pada 2018 Tokopedia resmi mengakuisisi brand story. Jadi si Kevin ini bikin usaha jasa pernikahan. Terus tahun 2018 Tokopedia resmi mengakuisisi brand story sehingga memungkinkan Tokopedia untuk menjangkau segmen pasar baru dan memberi nilai tambah kepada para pengguna Tokopedia. Jadi saya baru tahu ternyata Tokopedia ada jasa untuk brand story juga. Iya, benar. Sepenuhnya ya, setelah sepenuhnya bergabung dengan Tokopedia, Kevin ditunjuk sebagai CMO. Wah, itu keren sih. Ya awalnya dia memang ternyata memang orang baru ya si Kevin ini, baru bergabung di tahun berapa? 2018. Dan walaupun dia keterbatasan pada saat awal yang hanya sekolah SMP ya. SMP ikut penyetaraan, tapi dia tetap berjuang untuk meningkatkan karirnya. Iya, ya tadi ya, meskipun kayaknya dia berasal dari keluarga yang cukup punya karena kuliah di luar negeri gitu ya. Tapi ya tadi, meskipun orang punya, kadang kan kita tuh dunia itu berputar. Ada situasi di mana orang kaya juga bisa jadi sulit, kayak Reza Herlambang tuh. Oh ya, kenapa tuh dia? Iya kan, Reza Herlambang yang viral kemarin, yang artis yang dulu mah dia itu mau nyanyi mau apa gitu gampang karena banyak uangnya, tiba-tiba ayahnya bangkrut, ibunya bangkrut, ya jadi nggak punya apa-apa. Susah gitu kan. Nah itu bisa terjadi kan, yang tadinya wah mobil apapun ada, tiba-tiba nggak punya apa-apa. Itu kan kadang situasi orang kaya bisa terjadi seperti itu gitu ya. Bisa tiba-tiba miskin atau apa. Nah yang tadi si Kevin ini juga sama. Yang tadinya kuliah, orang tuanya sakit, berhenti kuliah dan hampir jadi supir ya. Cuman dapat tawaran buat kerja di satu perusahaan. Betul. Gitu. Jadi intinya sih jangan menyerah ketika kamu di bawah, terus jangan sombong juga ketika kamu di atas. Kalau sombong jadi kayak anak dirjen pajak itu. Kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan kisah sekarang ini menginspirasi teman-teman, terutama teman-teman yang bergelut di bidang marketing ya, gitu ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya semangat buat usaha ataupun jualan di marketingnya, belajar di marketingnya kayak gitu ya. Dan kalau pengen mendukung channel ini bisa klik tombol dolar yang ada di bawah. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.